Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rang Surau, kali ini adalah edisi spesial sebab membahas tentang amalan-amalan di hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Bukanlah dini atau kecepatan membahas tentang Idul Fitri, bukan. Sebab sekiranya kondisi di daerah kita masih tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah dengan mengumpulkan banyak massa karena kekhawatiran atau kewaspadaan diri kita kepada wabah yang sedang berjangkit, kemungkinan besar sholat Idul Fitrinya di rumah masing-masing. Tentu bagi daerah yang sudah hijau, yang sudah aman, yang sudah terkendali wabahnya, bisa melaksanakan ibadah di lapangan. Tapi bagi ayah-ayah, keluarga-keluarga yang tinggal di daerah yang masih banyak terjangkit wabah, maka sholat Idul Fitrinya berkemungkinan di rumah masing-masing. Untuk itu perlu dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Akan ada khatib yang biasanya hanya mendengar, sekarang berubah, menaik statusnya, naik levelnya menjadi khatib. Yang sebelumnya hanya menjadi makmum sholat id, sekarang akan menjadi imam sholat id. Maka perlu sejak awal diantisipasi, dikenalkan tentang tata cara atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan di hari nan fitri itu. Inilah amalan-amalan di hari nan fitri. Rang Surau, kita awali dengan subuh hari di hari raya Idul Fitri. Kapanpun waktunya, kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita patuhi pengumuman dari resmi pemerintah. Kalaulah ditetapkan harinya, maka subuhnya kita, paginya kita, ada sejumlah amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah mandi, al-ghuslu. Mandinya seperti mandi junub, mandi jinabah, mandi besar, seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Yang kedua, berikutnya selesai mandi adalah memperindah atau mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. Boleh jadi tidak baru, tapi yang paling indah. Mungkin ini di antara hikmah adanya musibah dan wabah ini. Biasanya menjelang Idul Fitri, berakhirnya Ramadan, kita sibuk mencari atau membeli, browsing pakaian-pakaian baru. Dengan keterbatasan akses ke pasar, maka memungkinkan kita cukup mengenakan apa saja yang sudah kita miliki, tetapi itu yang terbaik. Selanjutnya, selesai kita berpakaian, mungkin memakai wewangian di badan, yang kita lakukan adalah bertakbir. Apa lafaz takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan, tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bagi Allah lah segala pujian. Ini diulang-ulang mulai dari pagi sampai terus saja sebelum kita salat Idul Fitri di rumah kita. Tidak perlu terpimpin oleh ayah, masing-masing berzikir, masing-masing bertakbir. Anak bertakbir, ibu bertakbir, masing-masing saja, sehingga suasana rumah kita tidak seperti tahun yang lalu, semakin meriah. Biasanya kita bertakbir di lapangan, kali ini takbir itu hadir di rumah kita.
ayah baca, ibu baca, anak-anak baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan terasa syahdu karena kita menyerapi maknanya. Seterusnya, kalau dalam kondisi normal, selesai kita memakai pakaian, kita bertakbir menuju tempat sholat. Kali ini kita bertakbirnya dari kamar kita masing-masing. Bertakbir kemana? Ke tempat rumah, di area rumah yang sudah kita tetapkan bersama tempat sholat kita. Mungkin di ruang tengah kita, mungkin di ruang tamu kita, ya kita sekeluarga. Bertakbirnya mulai dari rumah, selesai berpakaian tadi keluar rumah, dari kamar, Masya Allah, masing-masing bertakbir. Seterusnya, amalan yang bisa kita lakukan adalah berjalan menuju tempat sholat. Ini sunnah Rasulullah. Rasakan, ini bagian dari sunnah. Ketika keluar dari kamar, kita keluar melaksanakan sunnah, walaupun dekat. Terus, apalagi berangkat dari rumah lebih awal. Bagi yang sholatnya di lapangan, ya lakukan berangkat dari awal. Bahkan berangkatnya dengan pulangnya rutenya beda. Rangsurau, ibadah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah sholat Id. Bagaimana cara sholat Id? Kita awali dulu dengan kapan kita melaksanakan sholat Id. Kapan waktunya? Waktunya adalah mulai dari naiknya matahari sampai sebelum waktu zuhur, waktu duha kalau begitu. Dalam melaksanakan sholat Id tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada sholat sunat yang mengiringi. Begitu juga tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tata cara sholat Idul Fitri. Pertama, kita berniat kepada Allah, kita sholat Id karena Allah Ta'ala. Selesai takbiratul ihram, doa iftitah sejenak atau istiftah yang ringkas, terus bertakbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 7 kali. Tidak ada hadis yang sahih, riwayat yang menjelaskan tentang bacaan tertentu di antara takbir itu. Namun para ulama atau sudah datang kepada kita kebiasaan zikir-zikir yang sering dibaca, Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Terus kita bertakbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Setelah bertakbir 7 kali barulah membaca Al-Fatihah, dikeraskan. Ayah jadi imam, baca Al-Fatihah dengan keras. Setelahnya membaca surat. Nabi Muhammad SAW biasa membaca surat Qaf. Mungkin bagi ayah yang tidak hafal, boleh ada lagi surat yang lebih pendek dari surat Qaf, yaitu surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Makanya sekarang disampaikan, dibahas tentang tata cara ini biar ayah dari sekarang bisa menghafal surat ini, sehingga pas nanti di Idul Fitri ayah bisa langsung membacakan hafalannya. Sungguh bahagianya kita menghafal selama Ramadan dan diamalkan waktu Idul Fitri. Mungkin bagi ayah yang tidak bisa hafal surat Al-A'la, ya boleh, silahkan surat apa saja. Selesai membaca ayat, lalu lanjutkan sholatnya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk kedua, langsung berdiri. Allahu Akbar. Selesai berdiri, dilanjutkan dengan takbir 5 kali. Allahu Akbar. Boleh zikir apa, sebut zikir setelah antara keduanya seperti yang tadi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting takbirnya, Allahu Akbarnya, bukan bacaan antaranya itu. Selesai 5 kali,
dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Kalau Nabi mengutamakan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar atau Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Bagi yang tidak bisa, pilihlah surat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah saja. Selesai, lanjutkan salat sampai akhir salam. Maka selesailah salat Idul Fitri. Rasulullah selesai salat, ayah selanjutnya menjadi khatib. Ayah berdiri cukup di lantai saja, tidak perlu ayah memesan mimbar baru di rumah. Cukup berdiri di hadapan jamaah, didanaukan keluarga yang ada di rumah. Selesai kita tadi sholat, kita berdiri menghadap kepada jamaah. Bagaimana tata cara berkhutbah? Pertama, seperti biasa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ayah bertahmid, memuji Allah. Ya, paling ringkas ayah menyebut Alhamdulillah. Yang kedua, bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ayah membaca ayat, entah apapun yang ayah hafal atau apa yang mau ayah sampaikan kepada keluarga. Mungkin kalau tidak bisa, ayah ambil saja surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi mah, ayah terus ayah bacakan artinya, ayah kasih pesan-pesan untuk istri ayah, untuk anak-anak ayah tentang ibadah yang sudah kita lakukan, terus bagaimana ke depannya. Hendaknya apapun yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan baru kita. Sampaikan itu. Selesai, ayah membaca doa. Apapun doanya. Mau berbahasa Indonesia silahkan. Mau berbahasa Arab tentu lebih baik. Ayah baca doanya. 1, 2, 3, berapapun yang ayah suka. Doa tentang wabah ini biar jauh dari kita, mendoakan orang lain kaum muslimin. Selesai berdoa, tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesailah tugas ayah menjadi khatib pada hari itu. Alhamdulillah. Ternyata wabah ini mendatangkan hikmah yang begitu besar. Orang yang biasa mendengar sekarang berbicara, dipaksa berbicara dan dipaksa bisa. Orang yang hanya biasa menjadi makmum, naik levelnya menjadi imam. Maka bersyukurlah kepada Allah bagaimanapun kondisinya. Selanjutnya ada amalan yang bisa dilakukan juga oleh para makmum, anak atau ibu. Apa itu? Yang pertama, saat khatib berkhutbah, hendaklah mendekatinya. Ini kan sunnah. Mungkin biasanya kita kalau di lapangan ketika khatib mulai naik mimbar, orang berpencar menjadi tempat yang berteduh. Tapi ketika saat ini kita bisa melaksanakan sunnah Rasul, yaitu apa? Mendekat. Maka nanti anak-anak yang sudah bersaf di belakang ayahnya, majulah ke depan. Itu bagian dari sunnah. Yang kedua, menghadapkan wajah kepada khatibnya. Masya Allah, sambil bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah membuat suami hamba lebih baik, sudah bisa menjadi khatib, sudah bisa menjadi imam kami. Anak pun juga demikian. Ketika melihat ayahnya sedang berkhutbah, Masya Allah, ayahku benar-benar menjadi imamku. Ayahku sudah menjadi khatib di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga adalah menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, wajar kita tidak akan berbicara kalau sholatnya di rumah, sebab ini adalah kesempatan pertama ayah kita menjadi khatib.
maka kita tidak akan sia-siakan, kita akan tetap mendengarnya dan tidak bersuara karena terkesima melihat penampilan perdana sang ayah menjadi khatib. Demikianlah kajian berkaitan dengan amalan di hari nan fitri ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.